Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Abelia Dwi Arianto dengan NIM 125230005 dari Teknik Geomatika dan tugas Hukum Agraria dan Geospasial Korbe dengan NIM Ganjil. Di sini saya dengan NIM Ganjil akan sedikit menjelaskan tentang buku putih Reforma Agraria, tugas minggu kelima Hukum Agraria dan Geospasial. Kalian tahu nggak sih apa itu buku putih? Buku putih merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai panduan dan arah gerak reforma agraria di Indonesia. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjawab persoalan ketimpangan struktur tanah yang selama ini menjadi sumber masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain definisi dan tujuan utama, reforma agraria mencakup dua hal. Yang pertama, redistribusi tanah, dan kedua adalah legalisasi aset. Yang pertama, redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian kembali tanah-tanah yang diambil secara paksa dan tidak adil kepada masyarakat kecil. Contohnya, petani yang tidak bertanah dan buruh tani. Sedangkan legalisasi aset adalah pemberian hak kepastian hukum atas penguasaan tanah yang sudah lama digarap oleh masyarakat, tetapi belum memiliki kepastian hak. Sedangkan, buku putih Reforma Agraria menegaskan bahwa tanah bukan sekedar komoditas ekonomi. Tanah adalah sumber kehidupan, ruang budaya, sekaligus penopang kedaulatan bangsa. Karena itu, reformasi agraria dipandang sebagai proses strategis nasional untuk mencapai keadilan sosial, kedaulatan pangan, mengurangi kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun, masalah agraria di Indonesia ini sangat banyak. Contohnya, konflik tanah yang melibatkan masyarakat adat, petani, perusahaan besar, hingga negara sendiri. Ketimpangan penguasaan tanah juga sangat mencolok, di mana sebagian kecil kelompok menguasai lahan sebagai luas, sementara jutaan petani hanya memiliki tanah yang sempit. Bahkan, ada yang sama sekali tidak punya. Disinilah pentingnya buku putih Reforma Agraria. Dokumen ini memberikan peta jalan atau roadmap yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Beberapa poin penting yang ada di dalamnya antara lain: yang pertama, inventarisasi dan identifikasi tanah. Inventarisasi dan identifikasi tanah memastikan beberapa luas tanah yang didistribusikan untuk rakyat. Yang dua, penataan akses. Bukan hanya memberikan tanah, tapi juga menjamin akses masyarakat terhadap modal, teknologi, pasar, dan pendampingan. Yang ketiga, penyelesaian konflik agraria. Mencari solusi yang adil dan berkelanjutan atas berbagai konflik tanah yang sudah lama terjadi. Yang keempat, penguatan kelembagaan masyarakat agar petani, nelayan maupun masyarakat adat mampu mengelola tanah secara produktif dan berkelanjutan. Buku putih ini menekankan juga perlunya kolaborasi lintas sektor. Yang pertama, kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademis, hingga gerakan masyarakat. Karena reforma agraria bukan hanya urusan pertahanan, tetapi terkait dengan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian teknologi. Lebih jauh lagi, reforma agraria dalam buku putih bukan sekedar membagi tanah, melainkan membangun tata kelola agraria yang adil. Artinya, setiap kelola agraria yang adil, kebijakan pembangunan, baik bidang perkebunan, kehutanan, infrastruktur, maupun investasi harus berlandaskan prinsip keadilan agraria. Tanah untuk rakyat, tanah untuk kesejahteraan, bukan hanya tanah untuk segelintir kepentingan. Harapannya, dengan adanya buku putih Reforma Agraria ini, Indonesia bisa keluar dari lingkaran ketimpangan. Petani kecil bisa lebih sejahtera, masyarakat adat bisa tetap menjaga hutan dan tradisinya, serta pembangunan bisa berlangsung tanpa mengorbankan hak-hak rakyat atas tanah. Sebagai penutupnya, buku Reforma Agraria adalah sebuah ajakan untuk membangun masa depan yang lebih adil melalui penataan ulang struktur agraria, sebuah masa depan di mana tanah tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan sumber kehidupan dan kesejahteraan bersama. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya Abelia Dwi Arianto tentang buku putih Reforma Agraria. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.